You already know what you mean to me. All of the I want, we're fighting for. Wherever you go, that's where I'll follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilga Cahaya Nastia Pranata, NIM 21221904. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 12, yaitu konsep evaluasi kebijakan fiskal. Apa sih konsep evaluasi kebijakan fiskal? Konsep evaluasi kebijakan fiskal adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas instrumen fiskal pemerintah seperti pajak dan pengeluaran dalam mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan GDP, pengurangan pengangguran, dan stabilitas harga. Ada 3 aspek evaluasi kebijakan fiskal. Yang pertama ada efektivitas, yaitu pencapaian target seperti peningkatan GDP. Dan yang kedua ada efisiensi, seperti optimalisasi sumber daya tanpa pemborosan. Dan yang ketiga dampak, yaitu konsekuensi terhadap defisit anggaran serta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dalam evaluasi kebijakan fiskal, yaitu terdapat 2 tujuan utama. Yang pertama ada verifikasi dampak pada permintaan agregat dan stabilitas. Yang kedua ada harga serta penilaian sinergi dengan kebijakan moneter dan dampak pada defisit anggaran. Apa sih yang dimaksud dengan verifikasi dampak pada permintaan agregat dan stabilitas? Yaitu verifikasi itu bertujuan mengukur seberapa baik kebijakan fiskal menggeser permintaan agregat atau dengan total konsumsi seperti investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto melalui efek multiplier, misalnya stimulus belanja yang meningkatkan GDP. Pada saat bersamaan, evaluasi mengecek stabilitas harga dengan memastikan bahwa AD tidak melebihi kemampuan pasokan agregat, sehingga menghindari inflasi tinggi atau deflasi. Contohnya, penurunan pajak konsumsi dapat merangsang AD tanpa memicu kenaikan harga berlebih. Dan yang kedua, apa sih tujuan harga serta penilaian sinergi dengan kebijakan moneter dan berdampak pada defisit anggaran? Yaitu penilaian sinergi memeriksa koordinasi antara fiskal, ekspansi belanja, dan moneter suku bunga BL agar stimulus fiskal didukung suku bunga yang rendah tanpa crowding out investasi swasta. Sementara itu, dampak defisit bisa dievaluasi dari rasio defisit GDP. Kebijakan ekspansi boleh menciptakan defisit sementara untuk pertumbuhan, tapi harus dijaga agar tidak membebani utang jangka panjang. Tujuan itu dapat memastikan kebijakan berkelanjutan, seperti dalam pemulihan pasca pandemi, di mana pada proses dan tujuan dari 2 hal tersebut, yaitu bagaimana instrumen fiskal seperti kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak mempengaruhi total permintaan barang atau jasa di ekonomi, serta menjaga inflasi tetap terkendali sambil memastikan koordinasi dengan kebijakan bank sentral. Perkenalkan, nama saya Etanova Mahayanti. Saya yang akan melanjutkan penjelasan dari Hilga. Berikut merupakan metode dan instrumen evaluasi dan reformasi kebijakan fiskal di era digital. Menurut Creswell tahun 2024 menjelaskan bahwasanya metode ini adalah strategi atau pendekatan yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga menghasilkan temuan yang valid. Dengan demikian, metode dapat dipahami sebagai kerangka prosedural yang mengarahkan bagaimana suatu penelitian atau evaluasi dilakukan. Sedangkan menurut Kotari, tahun 2004 menyatakan bahwa instrumen merupakan alat pengukuran baik berupa kuesioner, pedoman wawancara, maupun perangkat lain yang dipakai untuk memperoleh data yang relevan yang dapat dipercaya. Kemudian metode dan instrumen evaluasi.
Digitalisasi memungkinkan integrasi data fiskal yang lebih luas, pemantauan kinerja secara langsung, serta analisis yang lebih prediktif sehingga pemerintah dapat merespons dinamika ekonomi dengan kebijakan fiskal yang lebih tepat dan adaptif. Berikut merupakan metode-metode yang digunakan pada instrumen dan evaluasi fiskal di era digital. Untuk yang pertama yaitu adalah Digital Tax Administration dan Big Data Analytics. Yang kedua ada sistem evaluasi interaktif dan real-time monitoring. Untuk yang ketiga yaitu menggunakan metode evaluasi kualitatif berbasis stakeholder dan kepatuhan. Kemudian metode dan instrumen reformasi. Reformasi kebijakan fiskal di era digital dilakukan melalui metode-metode modern berbasis digital atau teknologi, data besar, dan IT. Sistem informasi tata kelola digital menurut IMF tahun 2022. Metode ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, kepatuhan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal negara. Itu merupakan menurut OECD tahun 2021. Berikut merupakan metode reformasi kebijakan di era digital. Untuk metode yang pertama, yaitu menggunakan metode digitalisasi administrasi pajak atau Digital Tax Administration Reform. Untuk yang metode yang kedua, yaitu adalah metode reformasi pajak ekonomi digital atau biasa disebut dengan Digital Taxation Reform. Untuk yang ketiga adalah reformasi digitalisasi pengelolaan keuangan negara atau biasa disebut dengan Digital Public Financial Management atau PFM Reform. Kemudian reformasi kebijakan fiskal di era digital. Reformasi kebijakan fiskal di era digital di Indonesia ini menekankan pemanfaatan teknologi canggih untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan kebijakan atau anggaran publik secara keseluruhan. Strategi ini mencakup modernisasi infrastruktur keuangan negara melalui platform terintegrasi seperti SPAN atau Sistem Perencanaan Pengendalian dan juga Pelaporan Anggaran Negara, dan Sakti atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang memfasilitasi pemantauan real time terhadap alokasi dan realisasi dana serta meminimalkan potensi penyimpangan melalui optimalisasi proses menurut Nugroho tahun 2020. Kemudian tujuan utama dari reformasi sendiri yaitu reformasi ini secara khusus dirancang untuk memperluas transparansi dalam menyediakan akses terbuka terhadap anggaran publik melalui portal ramah pengguna seperti APBN, memungkinkan masyarakat luas untuk memverifikasi dan mengawasi pelaksanaan belanja negara secara langsung dari perangkat mobile ATA menurut Susanto tahun 2021. Untuk tujuan lainnya yaitu penguatan akuntabilitas dilakukan melalui penerapan teknologi atau IT, Big Data Analytics dalam blockchain untuk mendukung audit otomatis yang presisi. Sementara efisiensi ditingkatkan lewat percepatan proses pembayaran elektronik serta integrasi data antar instansi pemerintah pusat dan daerah menurut Wulandari tahun 2023. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tari. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan dari sebelumnya, itu ada implementasi di Indonesia. Pemerintah telah menggelar implementasi e-budgeting secara bertahap beserta digitalisasi perpajakan melalui mekanisme e-filing dan e-bupot yang secara signifikan mengurangi kebocoran penerimaan negara dengan meminimalkan intervensi manual. Sistem Sakti tidak hanya mendukung reformasi birokrasi melalui otomatisasi pengelolaan anggaran di tingkat instansi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan skor indeks transparansi anggaran serta secara global, sebagaimana tercermin dalam laporan Open Budget Survey yang menunjukkan kemajuan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Yang selanjutnya ada bagian evaluasi kebijakan fiskal, yaitu menunjukkan bahwa reformasi kebijakan fiskal dilakukan melalui evaluasi berbasis data dan teknologi. Proses dimulai dari pengumpulan data fiskal digital melalui sistem elektronik.
yang menyediakan informasi penerimaan dan berbelanja secara real time. Alur ini menunjukkan bahwa reformasi fiskal tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui tahapan pengumpulan data, analisis, identifikasi masalah, dan perumusan rekomendasi yang sistematis. Data tersebut dianalisis menggunakan big data dan kecerdasan buatan untuk menilai kinerja, efisiensi belanja, dan dampak digitalisasi penerimaan negara. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang dalam pengelolaan fiskal yang kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan. Rekomendasi ini menjadi dasar melaksanakan reformasi kebijakan fiskal melalui digitalisasi administrasi pajak, perluasan basis pajak, ekonomi digital, dan penguatan tata kelola fiskal berbasis data. Yaitu ada isu dan tren. Isu merupakan perluasan basis pajak, yang berarti ketergantungan pada segmen pajak sempit mendorong reformasi untuk menaikkan kepatuhan dan basis pajak melalui otomatisasi dan penataan insentif. Yang kedua ada efisiensi belanja, yang menekankan pada kualitas pengeluaran APBN atau APBD untuk kurangi inefisiensi hingga 128 triliun atau alihkan ke program prioritas seperti makan bergizi gratis. Yang ketiga ada sentralisasi pajak atau kritik atas sistem sentralisasi yang diciptakan ketidakadilan daerah desa atau desakan reformasi desentralisasi fiskal. Yang selanjutnya yaitu ada tren. Yang pertama digitalisasi fiskal, integrasi big data dan sistem real time untuk transparansi APBN dan mengurangi kebocoran pajak. Yang kedua ada keadilan dan ketimpangan pajak, yaitu pajak progresif, subsidi tepat sasaran, dan grant fiskal. Seperti pajak karbon untuk mengurangi disparitas. Dan yang selanjutnya ada stabilitas fiskal defisit rendah atau 0,09% PDB triwulan 1 2025. Didukung target pertumbuhan 6% via percepatan belanja dan investasi. Yang selanjutnya ada diagram dari pajak digital, yaitu 1. PMSE VAT atau Value Added Tax atas Trust Electronic System kurang 77,6% atau sebagian terbesar dari penerimaan pajak digital berasal dari PPN atau e-commerce atau layanan elektronik di Indonesia. Yang kedua, Vitah atau tax min, 97%, yaitu kontribusi pajak dari jasa keuangan digital seperti P2P atau lending. Yang ketiga ada SIPP tax kurang dari 8,8%, pajak dari government information system. Yang keempat ada crypto tax, yaitu min 3,9% pajak atas transaksi aset kripto. Selanjutnya yaitu ada hubungan diagram dengan evaluasi dan reformasi kebijakan fiskal. Diagram di atas dapat membantu mengevaluasi bagaimana kebijakan fiskal digital bekerja di Indonesia. Yang pertama itu kekuatan. Porsi besar penerimaan dari PPN e-commerce menunjukkan digitalisasi dasar kebijakan pajak pada pengungkapan transaksi digital besar. Yang selanjutnya ada tantangan evaluasi dan reformasi. Yang pertama ada kontribusi rendah dari pajak kripto menandakan basis pajak digital masih bisa diperluas, titik fokus dan reformasi fiskal digital. Yang kedua, masih banyaknya pelaku ekonomi digital, mikro, dan UMKM digital yang belum optimal tercakup dalam sistem pajak nasional. Hal ini sering disebut sebagai area yang perlu reformasi kebijakan. Dan kesimpulan dari semua ini yaitu evaluasi dan reformasi kebijakan fiskal di era digital menempatkan data dan teknologi sebagai instrumen utama dalam membaca kinerja fiskal secara objektif. Pemanfaatan sistem digital
memungkinkan proses evaluasi dilakukan secara lebih presisi, adaptif, dan berkesinambungan. Melalui analisis berbasis data, arah perbaikan kebijakan dapat dirumuskan secara lebih terukur dan kontekstual. Dengan demikian, reformasi kebijakan fiskal tidak lagi bersifat administratif, melainkan berorientasi pada penguatan kualitas pengelolaan fiskal jangka panjang. Menurutku, lulus tetaplah sebuah prestasi, entah cepat atau nanti. Bukan siapa lebih dulu tiba di sini, melainkan siapa yang berani mengakhiri.